Hai guys, balik lagi di channel YouTube gue. Tunggu dulu nih, kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, dan yang paling penting minum vitamin sebagai daya tahan tubuh. Mau cerita-cerita hashtag di rumah aja tentang rambut gue yang rusak. Jadi kan banyak banget teman-teman yang komentar kalau rambut gue tuh rusak lah, inilah, itulah. Bahkan dulu itu jadi bahan ejekan. Hai, Kribo. Kalian tega banget. Bully teman-teman sekolah dari SD bahkan sampai kuliah sekarang. Jadi gini ceritanya. Flashback. Ini foto gue umur 3 tahun, tuh pas banget pindah rumah. Kelihatan banget kan, rambut gue tuh masih bagus, lurus, walau emang kelihatan tipis. Ya, tapi emang masih enak gitu dilihatnya kan, masih sayang-sayang juga nih. Dari dulu tuh gue anaknya emang gak bisa diam di rumah gitu. Gue tuh pengen keluar gitu, main panas-panasan, bahkan disuruh tidur siang itu gue tuh kabur cuma buat main di lapangan dekat rumah. Itu waktu TK rambut gue tuh semakin panjang malah semakin kering, namanya kan masih anak kecil ya, mungkin masih pertumbuhan gitu, jadi ya udah dibiarin aja gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, ntar juga dipotong, lurus lagi, potong nunggu lagi gitu kan ya, emang siklus rambut gitu kan. Tapi dan dulu tuh gue sebenarnya lebih sering dikuncir gitu, dikepang kayak gitu. Paling suka tuh gue gitu, apalagi kayak dikuncir gue gitu kan, lucu gitu. Masuk SD kelas 1 tuh rambut gue balik lagi tuh kayak dulu kecil tuh, kayak lurus gitu, masih kelihatan. Nah ya pokoknya semakin panjang tuh kan, semakin kesana tuh sampai di kelas 3 atau kelas 4 gitu, gue lupa tuh, kayak kering lagi gitu, kayak gitu lagi. Apalagi kan di sini benar-benar gue sekolah masuknya kan siang, berangkatnya tuh pas banget panas-panasan, itu setengah 12 tuh, jadi matahari lagi terik-teriknya gitu. Dan itu entah gimana malah jadi suka digerai, terus pakai topi, terus kalau berangkat tuh naik sepeda gitu. Di sini nih masa gue dibully-bulinya, diejek-ejeknya. Bukan cuma satu atau dua orang sih, nggak masalah ya, ini bahkan sampai satu angkatan gitu, satu kelas tuh dulu ada sekitar 40-an gitu, berarti ada sekitar 2 sampai 3 kelas, ada ya ada 100 orang gitu. 100 orang tuh ngebully gue kayak gitu, nggak cuma teman-teman sekolah aja gitu, teman rumah, tetangga sekitar tuh udah bilang rambut keriting, keribo gitu, mak lu gunting naik kebo gitu, serang burung lah, masih banyak banget, marah, kesel, sedih juga gitu kan. Pokoknya campur aduk banget lah gitu, perasaan gue tuh campur aduk gitu di situ. Sampai pada suatu saat tuh ada temen gue yang ngasih challenge gitu ke gue buat pakai bandok lah rambutnya, lu pakai bandok dong kalau berangkat lu, terus besokannya lu kalau berangkat tuh dikunci. Itu tuh kolaborasi antara beberapa teman gue supaya gue tuh nggak sekolah tuh nggak pakai topi lagi. Mereka kayak gue tuh bosen tau ngeliat lu tuh pakai berangkat sekolah tuh pakai topi mulu, kali-kali dong lu dikunci ya. Pokoknya kayak bener-bener ya udah, gue terima tantangan dia, gue terima challenge dia. Kayak gue pulang sekolah tuh gue langsung beli bando, gue beli iket rambut, terus gue minta tolong sama teman gue, gimana nih caranya iket rambut gue tuh gimana. Terus gue berangkat sekolah, gue manggil teman gue dulu. Di kelas 6 gue mutusin buat di smoothing aja lah gitu, dilurusin gitu, rambutnya sekitar segini tuh di smoothing. Tapi itu nggak tahan lama, cuma setahun, 6 bulan atau setahun balik lagi. Padahal ya udah sama obat-obatan juga, udah pelembat lain sebagainya lah. Pokoknya kayak gimana cara tuh rambut gue tetap lurus, rambut gue tuh nggak kering. Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu. Ya serba salah lah, potong pendek salah, potong panjang juga gue kegerahan. Awal masuk SMP hampir kayak gondol lagi. Gue emang potong pendek segini karena kesalahan dari salonnya, entah gimana itu bentuknya tuh jadi aneh. Kayak sini tuh karena dulu kan kayak keriting banget gitu, makin memendek gitu, kayak bentuknya tuh segitiga gitu, ya aneh gitu. Terus tapi kelamaan panjang ya gue kuncir gitu kan. Udah panjang lagi nih, udah gue kuncir aja lagi. Kuncir kayak biasa, kuncir satu gitu doang kan, jadi kayak masih kelihatan gitu kan, pasti nih rambutnya keriting nih gitu kan, pasti rambutnya keribo nih gitu. Ya udah teman-teman di situ pada ngeledek gitu, yang ngumpetin itu
jadi kayak pensil tuh kayak dimasukin ke rambut gue gini tuh. Nah ini kalian tuh jadi kalau ya apalagi dulu kan kayak lagi udah siang tuh kan kusut-kusutnya itu dimasukin ke sini, terus kayak apalah gitu hapusan gue benda-benda gitu tuh mereka tuh dimasukin kayak pulpen gitu disakutin gini, pulpen gue mana, pulpen gue gitu, cari aja gitu di rambutnya Kiki gitu. Itu parah banget. Dan gak cuma gitu, kayak gue lagi diam atau upacara nih, terus gue berdiri di depan mereka tuh kayak rambut gue ditarik-tarik gitu, kayak mereka ada usaha untuk kebuka kunciran gue gitu, padahal kan kayak gue itu bener-bener pusing kayak gue. Dan kebanyakan tuh ya pelakunya sih emang kebanyakan cowok ya yang kayak gitu tuh, yang mereka kayak Kiki Kribo ya, pokoknya yang lebih ngatain gitu ya. Cewek itu kayak sabar Ki, sabar. Bahkan dulu tuh setiap kali gue tampil classmate kayak, jadi setiap semester itu kan ada yang namanya tuh lomba antar kelas gitu, entar lomba main bola gitu atau apa. Nah gue tuh ikut tampil gitu, gue ikut partisipasi, diledekin gitu ya, gue nangis gitu karena gue nggak kuat gitu. Gue lagi tampil masa mereka ngatain gue gitu, ngeledekin itu kan mengganggu konsentrasi dan gue nggak bisa kayak gitu. Gue tiba-tiba kayak lari, terus gue nangis di belakang kelas, merasa hancur banget tuh perasaan gue gitu. Betapa sakitnya, betapa perihnya hatiku. Ya mereka tuh kayak nenangin udah sabar gitu ya gue bahagia karena ngeliat mereka ketawa gitu. Mungkin mereka anggap ini ada lucon gitu, tapi ya sakit hati juga lah. Itu kalau bayangin kayak gitu, siapa yang gak sakit hati kan. Karena trauma juga gue bilang udah semutin aja gitu, semutin lagi, bonding lah, terusin lagi, dicatok segala macam. Kayak no deh, gue trauma gitu. Dulu gue kayak gini tapi tetap gitu balik lagi, jadi kayak tambah kering gitu rambut gue. Ya gue nggak mau gitu, selain dikuncir, potong gitu ya udah kayak gitu aja. Di SMP tuh kayak dikuncir biasa gitu aja. Nah di masuk SMA tuh rambut gue dikuncir, tapi dikuncir cepol gitu, jadi dikuncir terus balik dikuncir lagi gitu, pokoknya kayak lebih ngecepol gitu lah tuh di sini gitu. Tapi ya tetap aja banyak yang ngeledek gitu, masih banyak yang ngeledek ya sarang tawon gitu. Banyak banget teman-teman yang penasaran kan kayak gimana sih sebenarnya rambut tuh gitu kan. Ya dulu tuh kelihatannya tuh kayak rambutnya tuh panjangnya segini, tapi kalau misalkan rambut gue gerai tuh udah bisa segini, dan kalau basah tuh bisa sampai pinggang. Sama beberapa teman gue sih ya gue buka gitu, ya nggak boleh gitu, biar mereka tuh tahu gue tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Dan mereka tuh juga nggak penasaran banget kan, ya udah gue gerai. Mereka anjir sumpah lu rambut tuh kayak gini gitu, kaget, mereka shock. Gue tuh di rumah itu gue selalu ribet sendiri, apalagi kalau mau kondangan rambut tuh harus kayak diapain sih gitu, digerai nggak betah gitu kan. Bilang digerai aja gitu, dan gue nggak betah gitu, gerah ya kan, malu juga. Nah ada cerita lucu waktu kakak gue wisuda tuh kan di make upin segala macem gitu ya, pakai konde lah gitu ya, ternyata tuh konde rambut gue sendiri. Pulang tuh langsung gerah gitu kan, gue gerah pakai kebaya segala macem. Gue coba-cobatin tuh jepitan-jepitannya yang kecil-kecil gitu kayak. Pas gue cari, loh mana konde gue gitu kan, kok ada tuh apa, gue nyariin gitu kan, apa jatuh di mobil, jatuh di jalan gitu ya. Ternyata kok kalau jatuh pun kok nggak berasa gitu kan, tuh lumayan kan. Jadi rambut gue panjang terus dicepol gitu jadi segede gini kan ya, masa sih nggak berasa gitu kan, lumayan gede gitu kan kalau jatuh. Sampai akhirnya The next day, di bangku kuliah semester 1 atau 2 gitu lah tuh, masih ada beberapa sih yang gini, tapi nggak banyak sih, cuma gue beberapa kayak rambut lu begini ya, rambut lu begitu ya. Terus kayak temen dekat gue tuh ya pasti juga ada yang penasaran, rambut lu tuh gimana sih, gerai gitu kan. Gue malu kusut rambut gue begini begitu tuh. Ya lah nggak apa-apa tuh, sama kita ini gitu kan, di rumah gue gitu. Ntar gue sisirin segala macem. Jadi gue udah belajar ya, karena kayak udah capek kali ya, gue udah capek dengerin mereka kayak gitu terus makin lama tuh mereka ngejek tuh, ya udah gue udah
I don't care gitu, gue udah nggak peduli gitu ngomong apa ya udah gitu, biarin aja gitu, itu rambut gue gitu, bukan urusan lo, bukan masa lalu. Akhirnya gue putusin untuk udah dibondolin aja gitu, kayak gini tuh ya, ini udah panjang lagi gitu, udah kayak lebih bondol lagi, kayak cuma sekitar 2-3 cm lah gitu. Terus bondol yaudah deh pakai kerudung gitu, udah berasa berat banget kan nih rambut, selalu bikin pusing. Terus pokoknya gak nyaman banget lah ya, gak nyaman banget gitu, gak suka ngabisin sampo juga tuh gue yang disalahin, kayak lo suka ngabisin sampo tuh, kamar mandi macet segala macem, kusut, rontok, udah banyak banget penyakitnya. Terus 3 bulan tuh masa 3 bulan tuh gue nanya kakak gue, ibu gue, teman-teman gue tuh model potongan yang bagus buat gue tuh apa sih, yang cocok buat karakter kayak gue tuh, yang gak girly banget tuh kayak gimana tuh. Udah potong pendek aja segini gitu. Wah, gue potong pendek segini udah sering banget gitu, dan faktanya nggak bikin gue nyaman ternyata gitu, karena kan gue juga lebih banyak aktivitasnya di luar gitu. Terus kayak sampai terlintas kayak apa gue dibondolin aja kali ya gitu kan, tapi gue malu gitu. Dan emang karena gue juga ada niat juga kan, gue pakai hijab nih, tapi kapan ya gitu, yang waktu yang pas tuh kapan, kayak belum hati gue tuh kayak belum krek gitu lah, belum fix banget kayak udah hari ini besok gue mau pakai hijab gitu. Nggak bisa kayak gitu, orang juga butuh proses. Karena kalau misalkan waktu rambut gue masih panjang terus gue pakai hijab tuh kayak ya mungkin bakal jadi beban gue juga gitu kan, gerah. Terus gue kerudung ya gue nggak tahu lah nanti bakal kayak gimana. Pokoknya gue nggak mutusin saat itu juga. Udah pas gue udah fix nih mau potong rambut besok nih, terus ya udah gue ke salon. Waktu itu salonnya tuh salon di mall gitu di Margo. Nah, salon pertama tuh udah kerimbat, potong apa nih kak? Gitu, potong apa ya? Gue masih, dan itu gue masih konsultasi sama kakak gue, potong apa nih gitu. Ya udah maunya potong apa gitu, potong pendek gitu. Ya deh potong segini gitu, gue potong segini, terus kayak ditipisin juga gitu kan, kayak terus gue nggak yakin dengan potongan kayak gitu. Terus kayak ini bagusnya kayak gini aja kak, digerai aja gini. Aduh, wah, digerai gue update, gue nggak mau rambut gue tuh digerai gitu kan, gue nggak mau banget sumpah. Kayak gue udah dibayar gitu, udah keluar dari salon. Nah mau jalan pulang nih ceritanya, mau jalan pulang terus kakak gue tuh nanya, lu kenapa gitu kan. Kayak masih gue nggak nyaman gitu, ini ada yang there's something wrong gitu with my hair. Terus ya pokoknya gue sampai kayak ya udah deh, lu nggak nyaman, ya udah coba deh duduk dulu, lu pengennya dibondol emang? Iya sih, gue pengennya niatnya pengen dibondol, boleh nggak ya? Gue bilang gitu kakak gue. Ya kalau misalkan emang lu nyamannya kayak gitu ya nggak apa-apa gitu, tapi lo bilang dulu gitu ke bapak. Gue telepon, pak, aku mau potong rambut nih gitu. Ya udah potong aja, kenapa bilang gitu? Ya enggak, tapi aku potong rambutnya tuh bondol pak, boleh nggak gitu kan? Lah emang kamu mau masuk TNI, mau masuk Polri kata gitu. Ya enggak juga sih gitu kan, gak bisa juga kan karena gue udah masuk kuliah ya. Ya enggak juga, pengen aja potong bondol gitu, boleh nggak? Ya udahlah, serah kamu, nggak apa-apa gitu. Ya udah lanjut kayak boleh nih gitu. Ya udah, terus balik lagi ke salon yang tadi gitu. Enggak lah kan, karena kan itu biaya juga lebih mahal kan. Nah pas banget gue lagi duduk depan supermarket itu, depannya tuh ada barbershop. Bisa gitu, bisa tuh ada tulisannya barbershop untuk wanita, untuk laki-laki, untuk anak-anak. Ya udah masuk coba gitu. Masuk bayar, bilang mbak mau potong gitu. Oh siapa gitu, saya gitu kan. Oh kakaknya gitu. Iya gitu. Saya mau potong apa kak gitu. Potong, gue masih kayak bilang nggak ya gitu kan, gue kayak masih nggak enak gitu kan. Ya udah potong pendek lah, potong cepat, tapi nggak cepat banget gitu. Ya udah selesaiin berapa senti lah gitu.
ya udah langsung diabas udah habis. Gue langsung kayak gue senyum sendiri tuh. Gue gimana ya perasaannya kalau buat gue bondol gitu kayak udah. Dan di situ gue ngerasa bener-bener fresh banget, kayak wah, kayak ada sesuatu beban yang hilang dari hidup gue gitu. Kayak gila, ternyata rambut gue tuh udah tipis pendek tapi masih sebanyak itu gitu. Ini rambutnya tebel ya gitu kan. Lebih ngerasa kayak udah gak ada beban lagi, udah kepala gue sumpah bener-bener enteng banget, kayak cring gitu kan. Nggak pusing juga, nggak mudah pusing untuk kayak. Nah udah dipotong bondol nih, gua maskerin kan tuh rambut, pakai masker kelapa, masker santan, masker lidah buaya, katanya susu segala macam buat ngelembapin biar nggak bikin rambut tuh nggak kering lagi. Jadi kayak ntar numbuhnya tuh bakal lebih lembab. Memang bener-bener hasilnya mendingan, tapi emang harus pemakaian rutin gitu, nggak bisa berhenti. Kalau lu berhenti gitu guys. Jadi ceritanya, so buat kalian yang emang punya rambut atau apapun itu yang bagus, cantik, lurus, tebel segala macem, ya kalian syukurin aja gitu. Alhamdulillah kalian dapat sesuatu yang lebih gitu. Dan gak usah tuh yang namanya tuh ngejek, body shaming orang lain tuh gak perlu. Udah gak usah mikirin orang, kehidupan orang lain. Pikirin aja hidup kalian sendiri gitu. Urusin diri kalian sendiri tuh. Gua gak pernah memperlakukan kayak gitu kan. Kalaupun iya mungkin beberapa sama temen deket gua gitu, kayak lagi face to face gini, kayak bilang dung deh lu gitu, jidat lu jenong kayak gitu dong. Gak sampai kayak mempermalukan lu anak gini ya, lu gini ya. Nah, itu parah sih sebenarnya, kayak body shaming banget. Kita kan hidup antara kurang dan lebih, ya cobalah gitu untuk hidup berdampingan gitu. Kalau emang ada yang kurang, coba bantu untuk diperbaiki, coba bantu untuk diberi. Gue punya ini nih saran kayak gini gitu ya, coba kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian punya kelebihan ya jaga gitu. Karena kan sama aja nih, kalau kalian punya badan bagus, rambut bagus, tapi kalau misalkan nggak pernah dirawat bakal rusak juga kan. Kayak muka, kalau kalian nggak pernah dirawat, nggak pernah cuci muka, nggak pernah dilap, nggak pernah mandi segala macam, ya tetap aja bakal kelihatan kusam, penuh jerawatan. Nah kayak gitu. Jadi ya gue terima banget pendapat kalian, apapun itu silahkan komen di bawah ini. Dan inilah gue, Kiki Setianingsih. Sebel, tapi gue yang gak bisa ngelawan juga karena pasti gue langsung down ya, jadi gak pede sih. Gue inget banget ada temen perempuan tuh bilang kribo, jadi kayak dia mengulang nama kribo itu akhirnya kribo. Pas jalan pulang sekolah itu udah deres. Nama asli kita itu bener-bener ya nama yang diberkatin, nama yang penuh arti, nama yang bawa sesuatu. Namaku Ocha. Namaku Tafia. Namaku Adam. Namaku Rista. Namaku Fani. Namaku Zahra. Namaku Rizwan.